Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Logika Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Aradea STMT, yaitu dengan judul Sistem Pencocokan Pola DNA menggunakan SWI Prolog. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aji Halim Alparisi, yaitu dengan NPM 112201115, Irmanudin dengan NPM 112201119, Lutfia Yulfani dengan NPM 112201125, dan yang Alvin Nurul Padilla dengan NPM 112201126. Baik, untuk selanjutnya, sebelum pembahasan kita harus tahu terlebih dahulu apa itu SWI Prolog. SWI Prolog adalah sebuah implementasi dari bahasa pemrograman Prolog atau Programming in Logic yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, terutama untuk pemrograman logika dan sistem pakar. Nah, namun secara umum juga Prolog yaitu bahasa pemrograman deklaratif yang berfokus pada logika dan relasi antar fakta. Baik, selanjutnya di sini ada konsep dasar pencocokan pola DNA. Yang pertama ada DNA sebagai blok bangunan kehidupan. DNA di sini tersusun dari 4 basa nitrogen utama. Yang pertama ada adenin, kedua tinin, ketiga sitosin, dan yang keempat guanin. Nah, urutan bahasa ini membentuk kode genetik yang unik atau untuk setiap organisme. Yang kedua ada pencocokan DNA itu untuk memahami kode genetik, di mana pencocokan pola DNA di sini adalah proses fundamental dalam bertujuan untuk menemukan urutan basa spesifik dalam rantai DNA yang lebih banyak. Ini mirip juga dengan mencari kata dalam sebuah buku yang sangat besar. Selanjutnya ada aplikasi pencocokan. Yang pertama ada deteksi genetik penyakit, yaitu untuk mengidentifikasi mutasi atau variasi genetik yang terkait dengan penyakit tertentu, memungkinkan diagnosis dan pengobatan dini. Yang kedua ada analisis forensik, yaitu untuk membandingkan sampel DNA dari tempat kejadian perkara dengan database untuk mengidentifikasi individu. Dan yang terakhir ada penelitian biologis, yaitu untuk memahami fungsi gen, evolusi spesies, dan interaksi molekuler dalam sel. Ada implementasi sistem pencocokan DNA dengan SWI Prolog. Yang pertama ada representasi logika formal. SWI Prolog unggul dalam representasi logika formal, menjadikannya alat yang ideal untuk mendefinisikan fakta-fakta DNA, aturan-aturan pencocokan pola secara presisi. Yang kedua ada kerangka. Program ini dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama fakta urutan DNA, aturan pencocokan pola yang logis, dan query untuk menemukan kecocokan yang spesifik. Yang ketiga yaitu untuk mendukung fakta dan aturan. Kemampuannya untuk secara efisien menyatakan dan memproses fakta atau urutan DNA dan aturan bagaimana pola dicocokkan sangat cocok untuk domain ini. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irman. Sebelumnya pertama mempercayakan pada saya untuk membacakan selanjutnya, yaitu tentang struktur data dan representasi DNA dalam SWI Prolog. Yang pertama adalah representasi DNA. Dalam SWI Prolog, urutan DNA dapat direpresentasikan secara intuitif sebagai daftar list atom atau string. Setiap atom atau karakter mewakili basa nitrogen A, T, G, C. Nah, untuk rumusnya seperti di sini juga ada. Nah, dan yang kedua adalah aturan pencocokan. Aturan pencocokan dibangun menggunakan rekursi dan pattern matching, memanfaatkan sifat deklaratif Prolog. Terus selanjutnya ada predikat kunci. Predikat yang penting untuk mendukung logika percocokan ini adalah sublis garis miring 2 dan match garis miring 2.
Ini untuk selanjutnya adalah algoritma pencocokan pola DNA dalam SWI Prolog. Yang pertama adalah input. Algoritma menerima dua parameter, daftar DNA utama dan daftar pola yang dicari P. Cek sublist. Langkah pertama adalah secara logis memeriksa apakah pola yang diberikan dalam kurung P di sini merupakan sublist dari daftar DNA D. Yang ketiga adalah unifikasi dan rekursi. Prolog menggunakan unifikasi dan rekursi untuk secara sistematis mencocokkan elemen-elemen pola dengan segmen yang sesuai dan urutan DNA. Yang terakhir adalah output. Algoritma menghasilkan true jika pola ditemukan dalam DNA dan false jika tidak. Contoh implementasinya seperti berikut. Nah, ini untuk contoh implementasi predikat yang tadi. Bisa ada match, terus match H dalam kurung T juga HT2 match. Dan akan menghasilkan match pola dalam rules. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ning Alfi. Kepadanya dipersilakan. Untuk mendemonstrasikan algoritma pencocokan, kita menggunakan urutan DNA berikut, yaitu DNA A, T, G, C, T, A, dan juga G. Dan pola DNA yang ingin kita cari di dalam urutan tersebut adalah pola T, A, dan A. Artinya, kita ingin mengetahui apakah pola TAA muncul dalam urutan DNA ATGCT AAG. Kemudian, query berikut digunakan di SWI Prolog untuk melakukan pencocokan. DNA D, pola P, cocokan P dan D. Query ini memerintahkan sistem untuk mencari apakah pola P terdapat dalam DNA D menggunakan predikat cocokan. Nah, hasil dari pencarian ini adalah Prolog true. Artinya, sistem berhasil menemukan bahwa pola TAA memang terdapat urutan DNA tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencocokan pola berbasis SWI Prolog bekerja sesuai harapan. Untuk kasus sederhana seperti ini, meskipun sederhana, pendekatan berhasil. Logika deklaratif bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan bioinformatika, khususnya dalam pencatatan urutan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem. Pertama, kelebihan. Ada sederhana dan juga efisien. Untuk pola kecil dan urutan DNA yang tidak terlalu panjang, sistem ini sangat sederhana dan efisien dalam menemukan kecocokan. Yang kedua, deklaratif. Sifat deklaratif Prolog membuat kode mudah dipahami dan dimodifikasi karena fokus pada apa, bukan bagaimana. Yang ketiga, ada cepat untuk pola pendek. Itu kinerja pencarian sangat cepat ketika pola yang dicari berukuran pendek. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, ada kurang optimal untuk data besar. Skalabilitas menjadi tantangan saat berhadapan dengan dataset DNA yang sangat besar, membutuhkan optimasi lebih lanjut. Yang kedua, ada tanpa visualisasi bawaan. SWI Prolog tidak menyediakan alat visualisasi bawaan, sehingga representasi grafis dari hasil memerlukan pengembangan tambahan. Nah, dan yang terakhir ada tidak sekuat alat bioinformatika khusus. Dibandingkan dengan alat bioinformatika khusus seperti BLAST, sistem ini kurang fitur dan optimal untuk analisis kompleks. Pembicaraan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Haji Halim. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Yang selanjutnya yaitu ada cara mengunduh dan mengimplementasikan program. Sebelum diimplementasikan, harus kita mengunduh terlebih dahulu, yaitu salah satu caranya dengan sebuah aplikasi yang bernama SWI Prolog. Langsung saja buka website SWI Prolog download. Nah, di sini
Ada yang ketiga, daily builds for window. Sini ada pilihannya. Nah, kita unduh. Kemudian checklist yang ada di sini harus di checklist agar linknya bisa kita tekan. Kita ditekan, akan masuk ke unduhan. Karena saya sudah punya aplikasinya, tidak dan batalkan saja. Lanjut, diinstal saja file exe yang telah tadi diunduh. Pada implementasi program kali ini, kelompok kami sebagaimana yang telah tadi disampaikan di awal, ada sebuah program. Kami sudah menyiapkan sebuah program. Nama programnya itu SWIPL DNA. Nah, hanya sedikit. Nah, kita buka aplikasi SwiProlog yang telah diinstal tadi. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi tersebut. Untuk membuka program tadi, kita buka file, kemudian consult. Nanti akan diarahkan ke directory dan buka saja file program tersebut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Enter saja. Untuk mencoba menjalankan aplikasinya, kita coba terlebih dahulu ketikan yang ini. Setelah di sini DNA dalam kurung D, pola P, cocokkan P, D. Nah, untuk polanya yaitu A, T, G, C, T, A, G. Nah, kemudian kita coba jika Nah, kita copy lagi. Jika kita mencocokkan G dari A, T, G, C, A, G, maka output yang keluar adalah false. Kita coba lagi. Jika polanya sesuai, misal A, kemudian T, kemudian G. Nah, maka output yang keluar yaitu true, alias si pola tersebut sudah sesuai dengan pola DNA. Mungkin hanya itu yang dapat diimplementasikan dari program ini. Lanjut ke yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kesimpulan dan hikmah yang dapat diambil. Kesimpulannya yaitu pencocokan pola DNA sederhana ini, SwiProlog terbukti mampu melakukan pencocokan pola DNA sederhana dengan efisien. Jika pola yang kita inputkan sesuai dengan pola DNA, maka output yang keluar adalah true. Jika pola yang kita inputkan tidak sesuai dengan pola DNA, maka yang output yang keluar yaitu false. Kemudian manfaat logika matematika. Konsep sederhana matematika sangat bermanfaat dalam memproses data biologis yang kompleks, membuka peluang baru dalam analisis. Yang terakhir yaitu jembatan sains dan teknologi. Representasi logika dapat menjembatani antara disiplin ilmu sains dan teknologi. Nah, adapun hikmah yang dapat diambil dari logika matematika ini, logika bukan sekedar teori. Kemudian ada kolaborasi interdisipliner, dan yang terakhir berpikir deklaratif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.